Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Target di dalam zikir yang kita baca ini bukan hanya perpaduan antara lisan dan hati saja. Target zikir ini adalah perpaduan antara lisan dan hati. Bukan hanya lisan semata, tetapi lisan dan hati. Bukan sekedar di mulut, bukan sekedar di lisan, tetapi zikir, target dari zikir ini antara perpaduan antara lisan yang kita ucapkan dengan jelas, bacaan yang jelas, dan hati yang meresapi. Terus apa makna dari zikir ini? Yang pertama, subhanallah. Subhanallah, yang artinya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Allah maha suci dari segala kekurangan. Allah sempurna. Allah sempurna dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Kekurangan. Dari segala kekurangan-kekurangan Allah maha suci dari itu semuanya. Baik zatnya, baik nama-namanya, baik di dalam sifat-sifatnya. Allah maha suci, bersih, sempurna dari segala kekurangan. Di dalam perbuatannya Allah maha suci. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak pula tertidur. Ini menunjukkan Allah sempurna di dalam zatnya. Allah tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Kalau manusia ngantuk, tidur itu sempurna. Kalau ada manusia kok nggak ngantuk, ada manusia kok nggak tidur, ini bukan manusia. Karena kesempurnaan manusia itu ngantuk, kesempurnaan manusia itu tidur. Tapi tidurnya ngantuknya jangan di pengajian. Nanti pulangnya kalau udah malam ngantuk tidur. Kirain ngaji ngantuk, jauh-jauh, rugi. Dan ninggalin keluarga datang ke sini ke pengajian karena AC dingin ngantuk, rugi. Jangan ngantuk nanti. Jangan dalilnya, lah Ustaz katanya sempurna, Ustaz saya manusia. Iya betul manusia. Tapi ya sabar dulu. Kalau nonton YouTube kok berjam-jam bisa kuat. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersih, sempurna dari segala kekurangan. Dari zatnya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Bagaimana seandainya Allah ngantuk? Bagaimana seandainya Allah tidur? Bagaimana keadaan makhluknya? Apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada manusia. Karena Allah sempurna dari segala kekurangan. Adapun manusia butuh kepada Allah, karena itu menunjukkan kesempurnaan manusia adalah butuh kepada orang lain. Tetapi kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari segala kekurangan. Kekurangan dari membutuhkan makhluknya. Allah tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun juga. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian fakir, kalian butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghaniyul hamid.
Dan Allah maha kaya. Allah maha terpuji. Surat Fatir ayat yang ke-15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara. Antumul fuqara ilallah. Kalian fakir, butuh kepada Allah. Wa huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya. Dan Allah maha terpuji. Tidak ada satupun kekurangan, aib tidak ada dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ucapan doa kita, zikir kita, subhanallah, Allah maha suci. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sifat-sifatnya Allah sempurna, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan manusia. Di dalam penglihatannya, di dalam pendengarannya, tidak sama dengan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Syura ayat yang ke-11. Surat apa? Syura ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak sama dengan apapun. Tidak ada yang menyamai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah maha mendengar. Dan Allah maha melihat. Manusia memiliki pendengaran. Kita punya pendengaran. Kita punya penglihatan. Tetapi pendengaran kita, penglihatan kita sangat terbatas karena banyaknya kekurangan. Karena banyaknya kekurangan. Penglihatan kita, berapa jauh kita bisa memandang. Bahkan ada yang tidak bisa memandang dengan jelas kecuali harus pakai kacamata. Yang tidak pakai kacamata pun yang di balik tembok kita tidak tahu apa yang ada di luar sana. Yang ada di luar sini kita pun nggak tahu karena tertutup oleh tembok. Yang di luar rumah, yang di depan lapangan, yang di jalan raya kita nggak tahu. Begitu pula pendengaran manusia tidak sempurna. Ada orang yang mendengar 10 meter, ada juga orang yang 10 meter nggak dengar. Bahkan ada orang yang mendengar harus dibantu dengan alat pendengar. Allah subhanahu wa ta'ala as-sami'u al-basiru. Allah maha mendengar. Dan tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Bersih, subhanallah, maha suci Allah. Dari segala kekurangan. Al-Basir. Dan Allah maha melihat. Allah maha melihat. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Zikir selanjutnya adalah alhamdulillah, kita diperintahkan membaca zikir at-tahmid. Yaitu dengan kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan membaca alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah dengan menyebut sifat-sifatnya. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala pujian. Pujian yang berhak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian yang layak bagi Allah. Di dalam sifat-sifatnya, di dalam zatnya, di dalam nama-namanya, di dalam nikmat-nikmatnya. Seluruh dari apa yang Allah berikan
semuanya adalah maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, semuanya, seluruhnya adalah terpuji. Seluruhnya adalah terpuji karena Allah maha suci, maha terpuji. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian-pujian yang diiringi dengan kecintaan, bukan hanya pujian-pujian yang hanya di lisan, tetapi pujian kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah pujian yang diiringi dengan kecintaan kita kepada Allah, dengan penuh penghormatan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini adalah pujian yang diiringi dengan kecintaan dan penuh penghormatan. Berbeda halnya manusia ketika dipuji. Ketika ada bawahan memuji atasannya. Ketika ada karyawan memuji bosnya, majikannya. Mungkin dia karena ada sesuatu niatan tertentu ketika memuji. Ketika bawahan memuji atasan, karyawan memuji atasannya, memuji majikannya, belum tentu dia memuji karena diiringi kecintaan. Belum tentu dia memuji karena diiringi dengan penuh penghormatan. Karena mungkin ada niatan yang lain. Ada tujuan-tujuan yang lain. Mungkin biar dia dinaikkan pangkatnya. Mungkin karena dia agar dikasih jatah kursi. Ya. Mungkin dia biar ditambah gajinya. Atau mungkin dia muji bukan karena pengen ditambah gajinya, dinaikkan pangkatnya. Mungkin juga karena takut. Karena takut. Takut dipecat. Takut diganti. Tetapi di dalam kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita mengucapkan di lisan. Dan kita memahami bahwasanya maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruhnya zatnya maha suci. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, takdir-takdirnya, nikmat-nikmatnya, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, semuanya terpuji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terkurangi, tidak ada yang sedikit pun dari aib. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berhak untuk dipuji, karena Allah berhak untuk kita puji, sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka memuji Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan tulus, bukan karena niatan-niatan yang lain. Karena Allah berhak mendapatkan pujian dengan kecintaan dan penghormatan. Allah layak untuk kita puji dengan segala pujian yang agung. Allah layak untuk kita puji dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Allah layak untuk kita puji dengan setulus hati kita. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia yang kita puji. Mungkin hari ini kita puji baik, belum tentu besok. Atau yang kita sekarang celak, mungkin dia akan puji besok. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Bahkan kalau kita melihat dalam bahasa Arab, alhamdu, ada al. Al ini yang maknanya segala puji bagi Allah. Seluruh pujian-pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Karena segala pujian yang sempurna itu milik Allah. Segala pujian yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia. Ada orang memuji, kalau fulan itu ganteng kayak artis, Masya Allah, tapi pelit. Tak ada dari sisi yang lain. Mungkin bisa begitu. Dan pasti manusia wajar memuji fulan dermawan, tapi orangnya galak. Mungkin gak? Mungkin. Si Anu cantik tapi males. Mungkin. Dari sisi yang lain pasti ada kekurangan dan aib. Ya. Si Anu nggak males rajin, tapi orangnya suka bohong. Mungkin. Dan itu banyak. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang segala pujian dengan penuh kecintaan dan pengagungan serta penghormatan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu nama-namanya, perbuatan-perbuatannya, nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah Maha menerima taubat. Allah Al-Ghafar, Maha Pengampun. Bayangkan kalau kita ya, banyak dosa ini, Allah bukan Al-Ghafar, habis kita. Allah Maha Pengampun sebanyak apapun dosa kita. Ketika benar-benar bertaubat, maka Allah memiliki nama Al-Ghafar, Maha menerima taubat. Bayangkan kalau seandainya jenengan yang jadi bos, majikan, atasan, sedangkan bawahannya karyawannya salah mulu kerjanya. Apakah Anda mau memaafkan terus dengan banyaknya kesalahan bawahan? Gak mungkin, pecat. Itulah kita. Tetapi Allah tidak demikian. Allah Al-Ghafar, sempurna di dalam pengampunannya. Sebanyak apapun dosa kita. Lau ana nussamai, sampai Rasul mengatakan seandainya dosa-dosa kita ditumpuk sampai setinggi langit, atau ketika dosa kita ditimbang sebesar bumi, berapa ton, tetapi Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Bayangkan kalau kita yang jadi atasan, jadi majikan, ngelihat anak buah salah mulu kerjanya nggak bener, langsung kita pecat, ganti orang. Ya. Bagaimana kalau Allah ampunannya seperti kita kalau ngampunin orang? Habis kita. Bukankah kita juga banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat? Tetapi Allah tidak langsung, ya, tetapi Allah membiarkan kita hidup agar diberikan kesempatan kita bertaubat. Inilah nama-nama dan sifat Allah yang sempurna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah di dalam pemberian-pemberiannya. Hidayahnya, hidayatul iman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan. Walaupun ada salah satu dari kesehatan yang terambil, tetapi masih banyak kesehatan yang Allah masih beri kepada kita. Ketika kita mengeluhkan salah satu anggota badan kita yang sakit, berapa ratus, berapa ribu yang masih sehat. Ketika kita mengeluhkan tangan kita yang sakit, berapa banyak yang nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam jasad kita. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maha suci Allah di dalam memberikan anggota badan kepada kita. Kita mampu melihat tanpa pernah kita membayar. Tanpa kita pernah nyewa. Allah memberikan nafas kepada kita lewat hidung kita.
Tidak pernah kita nyewa sebulan 1 juta, 2 juta, nggak pernah. Allah memberikan nikmat kepada kita lisan. Dengan itu kita mampu merasakan nikmat, merasakan asin, merasakan pahit, merasakan manis. Allah memberikan kepada kita nikmat gigi. Gigi pun teratur. Tidak pernah kita bayar. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang diberikan kepada hambanya. Segala puji bagi Allah memberikan keluarga. Diberikan orang tua. Memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita ekonomi yang baik. Hidup dalam keadaan kecukupan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan terus. Segala puji bagi Allah yang telah memberi ini, memberi itu. Sehingga kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Nikmatul iman. Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Di mana di luar sana masih ada orang yang belum beriman. Di luar sana masih banyak yang menyembah manusia. Di luar sana masih banyak yang menyembah hewan. Di luar sana masih ada yang menyembah jin. Tetapi Allah memberikan nikmat kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita untuk bisa melaksanakan sholat. Kita bisa mengucapkan Alhamdulillah, maka kita bersyukur Alhamdulillah. Kita masih bisa melaksanakan sholat, maka Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bisa mengucapkan Alhamdulillah, maka wajib kita Alhamdulillah. Setiap gerakan kita, setiap gerakan-gerakan kita masih bisa berjalan. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan. Semua itu adalah Alhamdulillah. Maha terpuji, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu, yaitu Allahu Akbar. Kita lanjutkan kembali insyaallah ta'ala di dalam bahasan zikir setelah sholat di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala, dan semoga dimudahkan. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.